Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Satria Nirwana dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya menjadi ketua kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Cekidot. Pendahuluan. Nabi dan Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengajarkan manusia untuk selalu berada pada jalan yang benar, sehingga umat manusia bisa terarah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan tantangan itu dapat melemahkan mereka. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat agar para nabi dan rasul tetap melanjutkan dakwahnya serta kuat menghadapi tantangan dari umat. Mulai dari nenek moyang umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang lahir tanpa ayah dan ibu, diciptakan Hawa dari laki-laki tanpa wanita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan seluruh keturunannya dari laki-laki dan wanita, kecuali Isa alaihissalam yang diciptakan dari wanita tanpa laki-laki atau ayah. Hal ini menunjukkan tanda bagi manusia tentang kekuasaan Allah. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Hijriah atau 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad namanya tahun gajah karena pada saat 50 hari sebelum kelahiran beliau, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, beliau telah menjadi anak yatim karena sang ayah meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, surat Al-Alaq yang disampaikan melalui malaikat Jibril di Gua Hira. 2. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam. Siti Maryam terlahir dari seorang ibu bernama Hannah binti Faquj, saudara ipar Nabi Zakaria, dan ayahnya bernama Imron, seorang tokoh dari ulama Bani Israel. Siti Maryam dilahirkan setelah melalui proses yang sangat panjang, sebab Hannah binti Faquj sempat divonis mandul. Namun harapan untuk memiliki anak tak pernah sirna. Bertahun-tahun menjalani hidup bersama Imron, Hannah binti Faquj telah melakukan berbagai cara untuk memperoleh anak. Akan tetapi pernah tercapai Hannah binti Faquj harus melahirkan seorang diri tanpa didampingi suami. Kekecewaan juga menerpa saat terlahir bayi perempuan karena Hannah menginginkan seorang putra untuk dihibahkan kepada Baitul Maqdis. Maryam terlahir sebagai anak yatim. Meski demikian, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang ingin mengasuhnya. Hal ini bisa diketahui oleh Hannah binti Faquj membawa Maryam ke Baitul Maqdis. B. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu hari, Maryam terkejut saat tengah bertasbih. Dia melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Ini pertama kali Maryam berada di hadapan pria lain selain Nabi Zakaria. Pria ini ternyata malaikat Jibril. Quran surat Maryam. C. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 49 dan surat Al-Maidah ayat 110-115. 1. Dapat berbicara dengan manusia saat masih bayi. 2. Bisa membuat sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu burung itu ditiup dan bisa terbang atas seizin Allah. Dapat menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang buta dengan seizin Allah. 4. Menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. 5. Dapat menebak tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumahnya, mengetahui rahasia orang lain. 6. Menurunkan hidangan dari langit. Penutup. 1. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Sedangkan ibunya, Aminah, meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Setelah Aminah meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek wafat. 2. Kisah Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa adalah seorang nabi yang lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir karena mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada ibunya, Siti Maryam. Suatu hari saat Maryam tengah bertasbih, tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya dan mengatakan bahwa Allah mengaruniai seorang anak laki-laki yang suci kepada Maryam. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.